Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpah karena nikmatnya. Dengan sebab-sebab kesyukuran itulah Allah Ta'ala menjadikan kita istimewa, mulia, utama, dan dengan kesyukuran itulah Allah Ta'ala semakin tambahkan, semakin disempurnakan nikmatnya ke atas kita semuanya, dan dicucurkan rahmatnya, kasih sayangnya, hidayahnya, pertolongannya, serta mudah-mudahan dengan setiap kesyukuran kita juga Allah Ta'ala jaga kita, lindungi kita, pelihara kita semuanya dari berbagai macam fitnah, musibah, bencana, sehinggalah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang sunnah Nabi yang paling utama, paling mulia, yaitu sholat berjamaah di masjid yang karenanya azan dikumandangkan. Dan terakhir kita membahas tentang bolehnya bermufaraqah, berpisah dengan imam dalam salat berjamaah itu karena ada emergency, ada darurat, ya, seperti sakit, seperti khawatir akan kehilangan rombongan, seperti kehilangan barang, harta, atau karena bencana alam, atau karena bacaan imam terlalu panjang dan kita tidak sanggup berdiri, kemudian kita duduk atau berpisah. Semua itu ada keterangan, ada contoh yang dilakukan dari para sahabat, sehingga Nabi SAW membenarkan hal itu, membolehkan dalam hal itu. Juga orang yang mengulangi salat ketika sudah sholat berjamaah di suatu perumahannya, satu kampungnya, lalu kemudian mendatangi suatu masjid lain, yang begitu sampai di masjid sedang berlangsung sholat berjamaah itu, maka orang tersebut harus ikut sholat berjamaah itu lagi dengan niat sholat sunat, yang seperti pada pembahasan kita yang lalu. Jadi agama ini subhanallah penuh dengan ilmu, penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang menjadikannya kita semakin istimewa, semakin utama, mulia. Dan dalam beragama ini, khususnya Islam ini, tidak bisa kita sempurna melaksanakan ibadah itu kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu agama ini memang syarat penuh dengan ilmu. Dan kalau kita flashback kembali, kita ingat ulang kembali pelajaran yang pertama dahulu, bahwa agama ini perintah pertama kali itu ikra, baca, mencari ilmu. Jadi bukan u'bud atau i'mal, bukan ibadahlah kamu atau berbuatlah, beramallah kamu, tidak demikian. Tapi wahyu yang pertama kali, ayat yang pertama kali turun adalah perintah untuk kita membaca, untuk menuntut ilmu. Maka luar biasa agama ini, semuanya diukur dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Lalu kemudian pembahasan yang berikutnya yang ke-19, istihbab inkhirafil imam an yaminihi aw shimalihi ba'da salam summa intiqalihi min musallahu. Dianjurkan dalam salat berjamaah itu imam ketika selesai salat maka
Dia tidak terus-menerus menghadap kiblat begitu. Tapi beberapa saat setelah berzikir itu memutarkan badannya. Bisa ke arah kanannya, bisa ke arah kirinya, bisa ke arah belakang menghadap ke jamaahnya. Karena ada hadis yang diceritakan oleh Qabisah bin Halab dari ayahnya berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayansarifu ala janibaihi jami'an au ala yaminihi wa ala shimalihi." Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, wa qala hadis hasan. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengimami kami, ini menjadi imam dalam salat berjamaah bersama kami, itu tidak lama kemudian setelah selesai salat beliau berputar badannya ke arah kanannya atau ke arah kirinya atau menghadap jamaahnya ke belakang. Hadis hasan riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Artinya hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk kita beramal. Wa alaihi al-amal inda ahlil ilmi. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa dijadikan sebagai ikutan dan seharusnya menjadi cara untuk diikuti sebagaimana yang dikatakan, yang disampaikan oleh para ahli ilmu, annahu yansarifu ala ayyi janibihi syaa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memutarkan badannya setelah beberapa ketika setelah selesai salat itu. Jadi tidak terus-menerus monoton menghadap kiblat. Imam itu dianjurkan untuk menghadapkan tubuhnya ke arah kanan, berarti kalau kita kiblat di Indonesia itu menghadap utara. Bisa juga menghadap selatan, bisa juga menghadap ke belakang, menatap jamaahnya itu. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waqad sahha al-amrani an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu ada dalilnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang menghadap kanan, kadang menghadap kiri, dan bisa jadi berputar 180 derajat menghadap ke arah jamaahnya itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama lam yaq'ud illa miqdari ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjadi imam dalam salat tidak duduk terlalu lama di mihrabnya itu. Artinya tidak lama kemudian membelokkan badannya menghadap ke utara, ke selatan atau ke arah jamaah itu ketika membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, dalam hadis ini tabarakta ya dzal jalali wal ikram bisa dibaca lengkapnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bisa jadi dimulai dengan astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahaladzim, 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 atau yang lengkapnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kemudian diteruskan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Baru kemudian membaca Allahumma antas salam sambil memutarkan badannya. Begitu. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Selalu dilakukan hal itu, dan itu bukan hal yang wajib sebagaimana penjelasan para ulama bahwa itu bukan bagian dari wajib, tapi itu sunnah. Nabi membiasakan itu, melakukannya itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri baginda Nabi SAW, selalu mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi karena rumahnya dekat masjid Nabawi, nempel rumahnya itu. Jadi selalu mengikuti dan menceritakan hal itu. Satu lagi istri baginda Nabi SAW namanya Ummu Salamah juga menceritakan, karena Rasulullah SAW idza qama an-nisa
idza sallama qaman nisa hina yaqdi taslimuhu wa huwa yamkus fi makanihi yasiran qabla an yaquma. Qalat fanara wallahu a'lam anna dzalika kana likay yansarifun nisa qabla an yudrikahunna ar-rijal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dalam salat berjamaah itu selesai kemudian mengucapkan salam, maka tidak lama kemudian orang-orang perempuan berdiri, jamaah perempuan berdiri keluar dari masjid begitu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sebentar menghadap kiblatnya itu, lalu kemudian ketika memutarkan badannya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika assalam, orang-orang perempuan berdiri keluar dari masjid. Lalu dia menceritakan, fanara wallahu a'lam, saya melihat katanya. Saya melihat, saya berpikir, tapi wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu maksudnya. Bahwa sedemikian itu supaya menjadi isyarat ketika Nabi SAW belok ke kanan atau ke kiri itu, jamaah perempuan sudah boleh berdiri meninggalkan masjid. Dan supaya ketika perempuan keluar dari masjid itu tidak berebut dengan laki-laki. Jadi perempuan dulu keluar. Nah, orang laki-laki meneruskan setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika assalam hayyina rabbana bisalam, meneruskan zikirnya masing-masing dengan tasbih 33 kali tadi itu, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, lalu kemudian berdoa. Dan ketika perempuan semuanya sudah keluar dari masjid, baru kemudian laki-laki keluar dari masjid. Nah, dengan berpusingnya atau berbeloknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergesernya duduknya Nabi sallallahu dari menghadap kiblat ke arah kanan atau ke arah kiri atau ke belakang itu, banyak para ulama mengambil pelajaran dan menyimpulkan bahwa itu pertanda bahwa prosesi sholat berjamaah itu sudah selesai. Nah, Nabi SAW berpindah menghadap ke arah kanan atau kiri itu sebagai isyarat bahwa orang-orang perempuan sudah boleh berdiri dan keluar dari masjid. Jadi supaya tidak bertembung begitu, supaya tidak berebut keluar dari masjid itu. Jadi orang laki-laki lebih lama tinggalnya di masjid daripada orang perempuan. Ada pendapat lagi yang mengatakan, tadi itu merupakan pendapat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi isyarat bahwa Nabi SAW sudah menyatakan selesai jamaahnya itu dan orang-orang perempuan sudah boleh keluar. Sebagian lagi berpendapat bahwa ketika Nabi SAW selesai salam, kemudian diteruskan dengan zikir astagfirullah, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sebenarnya proses salat berjamaah itu belum selesai, sehingga orang-orang tidak dianjurkan keluar atau berdiri terlebih dahulu sebelum Nabi SAW membelokkan badannya ke arah kanan atau kiri itu. Jadi ada pendapat yang mengatakan demikian, supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menahan dulu jamaah ini, jangan segera berdiri, jangan segera keluar, tunggu sampai imam itu belok ke kanan, berpindah ke kanan atau berpindah ke kiri atau menghadap ke belakang itu. Nah, kalau sudah bergerak begitu, berpindah badan seperti itu, barulah kemudian itu menjadi isyarat selesainya ritual jamaah itu, sehingga orang-orang mau pindah duduknya, mau pergi keluar ketika itu dibolehkan. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa kenapa imam itu setelah sholat dianjurkan setelah beberapa zikir itu, dan ketika mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam itu bergeser menghadap ke kanan atau ke kiri itu, atau menghadap ke jamaah itu, supaya imam ini memberikan sinergi kekuatan positif atau sharing energi positifnya itu
Jadi jamaah itu merasa beda kalau diperhatikan oleh imamnya. Dan para jamaah ketika sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ingin supaya bisa melihat wajahnya Nabi, supaya bisa bertatapan dengan wajahnya Nabi. Kalau enggak, susah mereka untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Yaitu yang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Barra bin Azib menceritakan, kami kalau sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memilih tempat duduk sebelah kanan Nabi SAW. Memilih tempat posisi sholat berjamaah itu sebelah kanan Nabi SAW. Karena setiap Nabi SAW selesai sholat itu tidak lama kemudian akan membelokkan badannya ke arah kanan atau ke belakang, sehingga para sahabat ini bisa melihat wajah Nabi SAW dengan jelas. Dan para sahabat memang menceritakan ada kenikmatan tersendiri untuk bisa melihat Nabi SAW itu. Begitu juga dengan dianjurkan supaya imam dalam salat berjamaah begitu juga memperhatikan jamaahnya, sehingga ada hubungan batin, sehingga ada saling memberikan kekuatan kebaikan gitu. Jadi orang beriman itu orang yang selalu hadir di masjid. Dan ketika orang-orang beriman itu hadir berkumpul di masjid, itu saling memberikan kekuatan energi positif gitu. Nah, itu yang tidak semua orang bisa merasakan. Tidak semua orang bisa menghadirkan nikmat seperti itu. Tapi orang yang meneliti, orang yang melakukan penelitian, pengembangan terhadap tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi SAW itu, dia mendapatkan poin, mendapatkan ilmu. Oh, ternyata begitu cara salat yang sebenarnya. Jadi sampai orang-orang non-muslim, orang orientalis lah, itu meyakini bahwa orang Islam ketika salat dan berjamaah di masjid itu saling bisa memberikan sentuhan-sentuhan kekuatan positif, energi positif gitu. Nah, dengan sebab itulah orang Islam itu wataknya menjadi sama, perasaannya menjadi sama. Apa di bahasanya itu ya? Gelombangnya itu menjadi sama gitu. Energinya menjadi sama gitu. Makanya frekuensinya menjadi sama. Walaupun orang itu orang hebat, orang kaya, keturunan bangsawan, bertemu dengan orang Islam yang lain yang gembel, katakanlah begitu, dari keturunan yang biasa-biasa begitu, tapi bisa gitu, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi kalau agama lain nggak akan bisa. Makanya beberapa pertemuan sebelumnya itu kita menceritakan tentang seorang orientalis namanya Paul Smith, orang Jerman. Itu dia mengakui itu. Dia mengatakan Anda nggak akan bisa di gereja itu orang kaya bisa duduk bersama dengan orang miskin. Orang bangsawan bisa duduk satu bangku dengan orang biasa-biasa begitu. Pegawai tinggi, pejabat tinggi nggak akan bisa satu ruang, satu tempat duduk dengan pejabat rendah, pegawai rendah. Tapi dalam Islam bisa gitu. Dan mereka mempunyai energi yang sama, frekuensi yang sama, gelombang yang sama, aura yang sama. Makanya beda kalau kita bertemu dengan kumpulan orang beriman, orang Islam, dan orang selain beriman. Beda memang. Kalau sesama orang Islam yang benar-benar beriman, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada tawuran, tidak akan ada saling boikot. Tapi kalau di agama lain, sesama orang Yahudi sendiri itu keras permusuhannya gitu. Sesama orang Kristen itu perang. Antara Protestan dan Katolik itu saling bunuh-membunuh. Makanya kita jangan sampai seperti mereka. Dengan apa? Dengan cara kita salat berjamaah bersama itu bisa memadukan perasaan-perasaan seperti itu.
Nah itu orang lain, orang orientalis saja, dia menyadari itu gitu. Mendapatkan pemahaman seperti itu, masa kita nggak bisa, begitulah bahasanya. Jadi memang Nabi SAW mengajarkan dan merutinkan ketika sholat berjamaah itu imam menghadap ke makmumnya untuk bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan setruman energi yang sama, energi yang positif, frekuensi yang sama, gelombang yang sama dan seterusnya itu. Jadi ada hikmahnya di sebalik itu. Jadi begitu salam dari sholat berjamaah itu, makmum sebenarnya nggak disarankan untuk langsung berdiri, langsung pergi, nggak disarankan. Duduklah dulu, tunggu sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam sambil membalikkan badannya itu, supaya bisa mendapatkan keberkahan. Maka dalam pertemuan sebelumnya bahwa saat-saat yang paling indah dalam hidup kita itu ketika selesai salat berjamaah, disitulah ada waktu yang sangat terkabulkan setiap doa dan permintaan kita itu, namanya mustajabah. Waktu-waktu yang mustajabah, yang penuh berkah. Dan di tempat masjid itu tempat yang paling mulia dari seluruh tempat di atas muka bumi ini. Masjid yang paling mulia. Dan yang paling mulia dari semua masjid itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi kalau tidak selain dari 3 tempat ini, semua masjid sangat mulia bagi orang Islam, bagi orang beriman itu. Oleh karena itu Nabi menahan jamaahnya ini supaya jangan pergi, jangan berdiri dulu sampai Nabi memutarkan badannya itu. Maka pendapat yang lain di antara para ulama itu, oleh karena itu imam jangan lama-lama menghadap kiblat. Gitu. Jadi setelah selesai salat itu sampai beberapa kali zikir itu sampai mengucapkan Allahumma antas salam, lalu kemudian menggerakkan badannya menghadap ke arah kanan atau ke arah kiri, itu sebagai simbol bahwa proses salat berjamaah itu sudah selesai. Jadi yang ada keperluan silakan pergi, yang sudah selesai hajatnya setelah boleh pergi. Tapi kalau yang masih ada waktu dan terus bisa merasakan nikmatnya salat itu, teruskan zikir itu dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya bersama Nabi SAW sampai selesainya. Karena sebenarnya kan waktu-waktu yang paling berharga dalam hidup kita itu ya setelah selesai salat berjamaah itu. Itu yang paling nikmat, paling berharga dari seluruh waktu kita yang ada itu. Untuk kita berdoa, paling tidak kita berdoa memohon ampunan untuk diri kita, memohon ampunan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa negara kita, untuk umat Islam secara keseluruhannya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dan seterusnya. Oh, itu kesempatan yang paling berharga, karena ketika orang itu mendoakan kawannya walaupun tanpa sepengetahuannya, para malaikat itu mengaminkan dan memohon kepada Allah Ta'ala supaya orang itu juga diberikan ampunan seperti mana yang dia berdoa itu. Itu yang ke-19. Jadi Nabi mengajarkan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Walaupun orang Islam tidak menyadari apa hikmah di sebalik itu, tapi orang lain, orang agama lain pun itu bisa menangkap itu sejauh itu gitu. Nah, seperti kata-kata orang orientalis tadi itu, orang Jerman itu, Paul Smith itu. Jadi itu isyarat bahwa ketika imam itu sudah menggerakkan badannya itu, berarti proses salat berjamaah itu sudah selesai gitu. Yang ke-20, pembahasan berikutnya, ulul imam awil makmum. Posisi imam, nah, kadang dalam satu tempat di satu masjid itu ada posisi imam itu ditinggikan gitu. Ternyata pembahasannya di sini adalah yukrahu ayyakifal imam a'la minal makmum. Dimakruhkan, artinya tidak dianjurkan bagi imam untuk memposisikan dirinya lebih tinggi dari makmumnya. Artinya dalam Islam posisi imam dan posisi makmum itu sejajar, sama tingginya, sama rendahnya. Yang sedemikian itu diceritakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari
Dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakumal imam fawqa syai'in wa wan nasu khalfahu, yakni asfala minhu." Hadis riwayat Daruqutni. Rasulullah SAW melarang imam untuk berdiri di atas lebih tinggi dari makmumnya dan makmumnya lebih rendah daripadanya. Jadi ada larangan seperti itu. Dan diceritakan juga oleh Hammam bin Haris. Hammam bin Haris ini tabi'in ya. Anna Hudzaifah, bahwa Hudzaifah al-Yamani, seorang sahabat, amman nas bil madain ala dukkanin. Dia menjadi imam untuk orang banyak di Madain. Madain itu antara Baghdad dan Khurasan, di daerah sekitar Baghdad lah gitu ya. Di atas dukkan. Dukkan itu seperti bangku, tempat duduk biasanya murid-murid belajar di sekolah itu ada bangkunya yang panjang itu. Kemudian setelah bangku itu meja gitu. Jadi bangku, tempat duduk yang panjang itu. Jadi dia sholat menjadi imam, dia berdiri di atas bangku itu gitu. Fa akhadha Abu Mas'ud biqamisi. Lalu Abu Mas'ud, seorang sahabat yang lain, itu memegang bajunya, menarik supaya turun dari tempat bangku itu, dukkan itu. Fajabadahu, lalu kemudian diturunkan. Artinya diturunkan dari bangku itu gitu. Falamma faragha min salatihi, ketika sudah selesai salatnya itu, dia berkata, "Alam ta'lam annahum kanu yunhauna an dzalik." Tidakkah kamu tahu bahwa berdiri di atas bangku di tempat yang lebih tinggi daripada makmum itu dilarang? Qala, lalu sahabat Hudzaifah ini menjawab, "Bala, iya, saya ingat itu. Saya tahu itu. Fadzakartu hina jadzabtani." Saya ingat ketika kamu pegang baju saya, lalu kamu turunkan saya dari bangku itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Syafi'i, Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Artinya Islam mendudukkan, memposisikan imam sejajar dengan makmum. Jadi Nabi SAW menginginkan dalam ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, mau imam, mau makmum, bersama, sama-sama di tempat yang sama. Imam tidak lebih tinggi, makmum juga tidak lebih rendah, dan sebaliknya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Islam ini sangat menjaga kesetaraan, kebersamaan, sama kedudukan, walaupun dia imam, yang lainnya makmum, supaya ada perasaan sama rendah, sama tinggi begitu. Fa in kana lil imam ghardan min irtifa'i 'alal ma'mumi fa innahu la karahata hina idzin. Tapi ketika imam mau duduk, mau menempatkan, memposisikan dirinya lebih tinggi karena ada tujuan tertentu, seperti imam mengajarkan kepada makmumnya, imam ingin dilihat, bisa terlihat karena memang posisinya itu tidak strategis ketika itu. Nah, karena banyak dihalang oleh tiang-tiang, seperti ketika sholat di masjid-masjid darurat itu dibolehkan. Dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar awwal yaumin wudi'a fakabbara wa huwa 'alaihi tsumma raka'a tsumma nazala al-qahqari." Saya, kata Sahal bin Sa'ad ini, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibuatkan mimbar pertama kali, beliau berdiri dan sholat di atas mimbar itu. Sholat di atas mimbar. Ini sholat berjamaah ini. Karena ketika Nabi SAW sholat, para sahabat maju ke depan dan ikut sholat bersama Nabi SAW gitu. Fakabbara wa huwa alaihi, maka
bertakbirlah Nabi SAW di atas mimbar itu. Saat rukuk juga masih di atas mimbar itu. Ketika hendak sujud, nazala al-qahqara, Nabi SAW turun, mundur ke belakang, lalu kemudian sujud. Dan ketika sudah selesai sujud, duduk, sujud lagi, duduk lagi. Ketika hendak berdiri, Nabi naik lagi ke mimbar itu. Falamma faragha aqbala 'alan nas. Ketika sudah selesai salatnya itu, Nabi SAW menghadap wajahnya ke arah para makmum, memutarkan badannya begitu, lalu mengatakan, faqala ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa litata'allamu salati. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya lakukan tadi itu sengaja supaya kalian memperhatikan bagaimana cara salatku dan supaya kalian tahu bagaimana gerakanku dalam melakukan salat. Jadi Nabi SAW dalam hal itu mengajarkan kepada makmumnya tata cara salat, gerakan-gerakan salat yang benarnya. Jadi kalau tujuan untuk memberikan pelajaran, untuk mengajarkan kepada orang banyak, boleh imam itu berdiri di atas tempat yang lebih tinggi gitu. Wa amma irtifa'ul ma'mum 'alal imam fajaiz. Tapi kalau makmumnya itu ternyata tempatnya, posisinya lebih tinggi daripada imam, itu boleh gitu. Karena kadang-kadang makmum itu jumlahnya banyak, lalu kemudian sampai terkeluar, ada tempat yang lebih tinggi, ada tempat yang lebih rendah, itu boleh seperti itu. Fajaiz. Dan itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur Asy-Syafi'i wal Baihaqi, dan disebutkan oleh Imam Bukhari juga tentang dibolehkannya, bahwa Abu Hurairah salat zuhur di masjid dengan imam, dan Anas bin Malik juga menghimpunkan atau bersalat berjamaah di rumah Abu Nafi di masjid, ya, fi ghurfatin qadra qamah minha la bab masyriq alal masjid bil Basrah, fa kana Anas yajma'u fiha wa ya'tamu bima sakata alaihi sahabah. Bahwa suatu ketika Anas bin Malik salat di rumahnya seorang sahabat. Rumahnya itu sempit gitu, sehingga ketika makmumnya agak banyak, imam itu di satu pojok, makmumnya bertambah, ada yang lebih tinggi posisinya, ada yang lebih rendah. Wasakata alaihi sahabah, para sahabat ketika itu mendiamkannya, tidak ada teguran, tidak ada. Jadi begini, ketika seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengomentari suatu perbuatan, artinya mengatakan bahwa itu boleh, itu tidak boleh, itu dijamin pasti benar adanya. Karena sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya udul itu jamak dari kata adil. Adil itu artinya lurus. Tidak ada seorang sahabat pun yang ada kecenderungan untuk mengatakan sesuatu yang dusta. Jadi itu sepakat para ulama bahwa semua sahabat Nabi itu hatinya bersih. Semua sahabat Nabi itu apa yang dikatakan betul. Jadi itu karena mereka pernah melihat Nabi SAW melakukan itu. Maka siapa saja dari kalangan sahabat Nabi yang kita jadikan sebagai teladan, ikutan, standar dalam kita mencontoh, dalam kita menjadikan dia sebagai teladan, semuanya boleh. Karena setiap sahabat Nabi itu dijamin tidak akan melakukan dosa dengan sengaja, tidak akan. Itu sepakat para ulama mengatakan demikian. Semua sahabat Nabi itu adil itu lurus, sehingga bisa dijadikan sebagai contoh, bisa dijadikan sebagai sandaran dalam kita beribadah.
Karena mereka pasti itu mendapatkannya, belajarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik persetujuannya, itu bisa dijadikan sebagai landasan, sebagai acuan untuk kita beramal beribadah. Tapi setelah generasi sahabat, yaitu tabi'in, sudah nggak boleh. Tabi'in tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk menjadi teladan. Tapi kalau sahabat, setiap sahabat Nabi boleh. Dan sahabat Nabi itu banyak. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haji wada, itu akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya sekitar 70-an ribu gitu. Nah, setiap sahabat itu kalau kita tahu sejarahnya, riwayatnya, kisahnya, lalu kemudian kita ingin ikut sahabat itu dalam kehidupan kita, sah, boleh. Karena sahabat itu dijamin. Para ulama sepakat mengatakan annas sahabata udul. Orang-orangnya adil, orang-orangnya lurus, orang-orangnya benar, orang-orangnya tulus, tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan salah atau dosa, enggak ada. Ya, silakan. Iya. Nah, iya. Nah, di sini di bab terakhir ini qala Asy-Syaukani wa amma irtifa'ul mu'tammu fa in kana mufratan bihaitsu yakunu fawqa salasami'ati dira'in ala wajhin la yumkinu al-mu'tammul almi bil af'alil imam fa huwa mamnu' bil ijma' min ghairi farqin bainal masjid wa ghairu. Adapun menurut pendapat Syaukani, kalau posisi duduknya imam itu seperti itu karena jumlahnya banyak, nggak mungkin untuk bisa dilihat imam itu kecuali dengan diposisikan lebih tinggi, maka itu boleh. Jadi jumlahnya makmum itu melebar di tempat yang lapang ini, sehingga nggak akan bisa kelihatan imam kecuali ditinggikan. Nah, ditinggikannya itu tetap ada perbedaan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari zira. Zira itu satu hasta. Jadi nggak boleh lebih dari satu hasta ini. Kalau menurut mazhab Hambali. Dan menurut mazhab yang lain tidak boleh melebihi dari satu depa begitu. Ada pendapat lagi mengatakan begitu. Yang satu pendapat satu hasta itu segini ya, antara jari ini dengan siku. Ada lagi yang satu depa begitu, tidak boleh lebih daripada itu. Jadi intinya kalau untuk tujuan supaya imam itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa diikuti, maka boleh ditinggikan posisi imam itu. Tapi kalau di satu ruangan yang semua makmum bisa melihat posisi imam itu, nah itu tidak boleh ditinggikan. Jadi seperti ketika sholat di tanah lapang, kadang sholat id, kadang sholat sholat minta hujan itu istisqa, kadang sholat gerhana kalau dilakukan di tempat yang terbuka, karena tempatnya itu banyak sekat-sekatnya begitu, nggak bisa melihat imam kalau nggak ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, nah itu boleh. Nah tapi sekarang sudah ada pengeras suara dan lain sebagainya, mau ditinggikan mau direndahkan nggak masalah karena sudah ada kedengaran suara itu gitu. Jadi sudah nggak perlu lagi tinggi-tinggi lagi itu gitu. Karena ada larangan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang tidak boleh lebih dari satu hasta, ada yang tidak boleh lebih dari satu depa dan seterusnya itu. Jadi intinya Islam ini semuanya dengan ilmu. Jadi nggak sembarangan gitu.
Yang namanya ibadah itu harus tawakuf. Tawakuf itu menunggu contoh yang dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah melakukan tidak? Nabi pernah melarang tidak? Kalau ada larangan berarti kita nggak boleh melakukan itu. Tapi kalau Nabi tidak melarang berarti boleh itu kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada ulasan? Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.